Masih di penghujung awal tahun gitu ya Pak ya, di 2026 mungkin kita ingin mendengar langsung dari Pak Tri seperti apa capaian dan evaluasi dari Dirjen Minerba di 2025 kemarin. Silahkan Pak. Oke. Untuk capaian sebetulnya di tahun 2025 beberapa memang kita achieve, utamanya yang pertama terkait dengan PNBP mungkin. Tapi sebelum PNBP kita menjelaskan juga bahwa capaian yang kita raih di tahun 2025 yang pertama kalau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara itu Minerbawan. Kita menyatukan semua aplikasi dalam satu aplikasi namanya Minerbawan. Itu tahun 2025 sudah kita laksanakan. Ya memang masih ada bolong-bolong, ya wajar-wajar saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sampaikan PNBP. PNBP untuk di Direktorat Jenderal Minerba achieve. Dan memang tantangan di tahun 2025 kemarin adalah harga komoditas yang turun. Tetapi itu alhamdulillah tetap kita achieve untuk PNBP. Kemudian yang berikutnya terkait dengan reklamasi pasca tambang. Reklamasi pasca tambang itu yang pertama kalau dari target itu sekitar 10.700 something, kita achieve sekitar 16.000 untuk reklamasi pasca tambang. Juga penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu kita reklamasi pasca tambang itu sekitar 17-20 triliun, tetapi tahun kemarin kita mencapai untuk jaminan reklamasi pasca tambang mencapai 35 triliun. Artinya apa? Ketaatan perusahaan terhadap reklamasi pasca tambang sudah semakin bagus. Di samping juga kita memberikan teguran-teguran dan lain sebagainya supaya perusahaan melaksanakan itu. Jadi itu beberapa poin utama untuk di sektor mineral dan batubara terkait dengan capaian tahun 2025. Untuk 2026 sendiri, mungkin secara garis besar apa yang Pak Tri bisa sampaikan mengenai capaian-capaian yang akan terus dilanjutkan ke depannya? Untuk capaian secara umum yang kita harapkan untuk tahun 2025 ini target PNBP kita naik memang. 2026 ini. 2026 dari 124 triliun menjadi 128 triliun. Nah, itu untuk target, tetapi kita berupaya meskipun di tengah kondisi rencana-rencana kita terkait dengan penurunan produksi dan lain sebagainya, tapi kita upayakan supaya itu achieve. Nanti ada beberapa kebijakan mungkin yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Terus kemudian reklamasi pasca tambang kita mengupayakan terus, dan untuk tahun 2026 ini kita mensyaratkan untuk RKAB itu perusahaan menempatkan jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi artinya kita mendorong perusahaan supaya lebih aware terhadap lingkungan. Itu terus kemudian tentunya untuk pasokan mineral dan batubara untuk domestik utamanya pasti kita utamakan untuk supaya tercapai. Baik, semoga berjalan lancar. Semoga Pak, berjalan lancar untuk target-target di tahun ya. 2026 ini. Sekarang mengenai level produksi batu bara, Pak, di tahun 2025 kami lihat produksi batu bara Indonesia itu di 790 juta ton. Kalau kita lihat data di 2024 ada penurunan sedikit, di mana 2024 itu memang mencapai rekor tertinggi ya Pak, di 800-an juta ton, 817. 836 untuk tahun 2024, untuk 2025 itu 790, belum termasuk yang akhir-akhir kita rekon itu di angka 817. Oh, 2025 di 817. Ya, dari 835 menjadi 800. Turun memang. Ya. Apakah ini memang sejalan dengan melemahnya permintaan global terhadap batu bara? Dan mungkin tentu banyak pihak yang bertanya apa yang membuat produksi batu bara menurun di tahun 2025 ini? Untuk ini saya kilas balik ya, Mbak. Untuk tahun 2025 memang RKAB itu di atas sebetulnya untuk persesuaian RKAB kita untuk kapasitas produksi. Nah, kenapa kok 836 menjadi 817 padahal perusahaan sudah diberi kesempatan untuk melakukan produksi, otomatis balik lagi market lagi kurang bagus. Di samping itu juga Cina dan India memang
meningkatkan kapasitas produksinya. Kalau nggak salah Cina itu di angka 4,9 miliar ton, kemudian India itu sudah hampir mencapai 1 miliar ton. Jadi dua pangsa utama Indonesia itu meningkatkan produksi yang kebetulan mungkin oversupply dan lain sebagainya. Biasa supply demand gitu-gitulah. Tapi tanggapan Anda mengenai level produksi 2025 seperti apa, Pak? Untuk 2025 memang bisa dikatakan bahwa capaian itu ya capaian yang optimal untuk tahun 2025. Karena memang sesuai dengan keadaan yang ada di global. Betul, sesuai keadaan global. Jadi supply demand agak terganggu sedikit gitu-gitulah. Oke, baik. Sekarang mungkin selain produksi, Pak, kami juga tentu ingin bertanya mengenai volatilitas harga batu bara. Harga batu bara itu secara year on year terkoreksi sekitar 6%. Masih di kisaran 100 namun ya Pak ya. Tapi menurut Pak Tri sendiri apakah harga ini masih berada dalam rentang yang wajar atau bagaimana menurut pandangan Anda sendiri? Kalau kita ngomongin terkait dengan komoditas mineral atau batu bara, volatilitas harga itu memang relatif tinggi. Saya contohkan nikel misalnya. Nikel itu pernah di angka 1.500, pernah juga di angka 37.000. Timah misalnya, pernah di angka 6.500, sekarang ini di angka 55.000. Terus kemudian batu bara. Batu bara itu 2016 harganya di angka 60-an US dollar per ton. Kemudian pada tahun 2021, 2022 itu angka mencapai sekitar 350-an bahkan mencapai 400. Sekarang turun menjadi 100. Jadi poin yang ingin kita sampaikan memang komoditas mineral dan batu bara seperti ini, volatilitasnya relatif tinggi sekali. Pengolahan sumber daya alam rata-rata tinggi sekali. Emas itu dulu di harga pada saat saya kuliah itu mungkin di harga 250 US dollar per troy ounce. Sekarang di harga mungkin di atas 5.000 sekarang ini. 4.500 lah. Nah, ya apa ya? Ya seperti itu dinamikanya untuk industri mineral dan batu bara. Tapi poin yang ingin kita sampaikan memang kita menjaga untuk supaya harga ini gimana sih nggak terlalu betul. Rentang-rentangnya oke gitu. Jadi untuk beberapa komoditas memang di Indonesia menunjukkan kenaikan seperti emas, timah, nikel itu mulai menunjukkan kenaikan, batu bara masih di angka segini. Mudah-mudahan ada kabar baik lah mudah-mudahan.